الذي أرسله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah wa sekalian, di subuh hari ini kita dapat kembali berjumpa di kajian rutin MAIS. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini insya Allah akan dimulai kembali melanjutkan kajian Manhajul Qasidin, kitab Manhajul Qasidin. Alhamdulillah juga telah hadir di tengah-tengah kita Al-Ustaz. Untuk itu langsung saja kepada Al-Ustaz, waktu dan layarnya saya persilakan. Falyatafadhal mashkur. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istana bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah wa sekalian, di subuh kali ini mudah-mudahan Allah memberkahi kita dalam mengawali hari ini yang kita isi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan sholat subuh. Lalu juga kita lanjutkan dengan mengkaji ilmu-ilmu Islam. Dan mengkaji ilmu-ilmu Islam ini juga termasuk bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena makna zikir itu adalah mengingat, ya, menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa taala, ya, baik terhadap nama-namanya, ya, memujinya, ya, ataupun mengingat janji dan ancamannya, ya, surga dan neraka, ya, dan juga mengingat syariatnya. Mengingat syariatnya inilah yang bisa kita lakukan dengan mengkaji ilmu-ilmu Islam. Kita melanjutkan pembahasan ilmu suluk, ya, atau ilmu akhlak, ilmu tazkiyah, ilmu tarbiyatun nafsi, sebagai bentuk untuk memperkuat komitmen sikap kita, ya, di dalam beragama Islam. Yaitu kita melanjutkan pembahasan kitab Manhajul Qasid sebagai ringkasan, ya, dan pilihan dari Mukhtasar Minhajul Qasidin. Yaitu masih di pembahasan tentang ikhlas di halaman 11, ya. Waqad qila, ya, dari waqad qila. Barangkali ada yang coba membaca. Nasad. Ya, silakan Pak Sandi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qila raq'atani minal alimi afdalu min alimin afdalu min sab'ina raq'atan min jahilin. Wa urida bihi al alimu
Ada apa tadi? Al-alimu bidaqaiqi afatil al-a'malu hatta A'mali udah pilih. Naam, Ustaz. Afatil a'mali hatta yukhlasu Hatta yukhlasu minha ya yakhlisu, Ustaz. yakhluso minha. Nah, apa Ustaz? Madi ya, majhul, Ustaz. Enggak, yahluso fi'il mudhari Ya, ma'lum. yakhlusu. Khalaso yahlusu. Yakhlusu minha wal jahilu yanduru ila dhahiril ibadati wa qayratu minal Kirotun. wa qayratun Kirot. wa qiratun minadh dhahabil ladzi yartadihu nakidu khairu min dinarin yartadihil gharil Ghirru. gobi yartadihul ghirrul gobiyu wa minad dawa'in nafi'u wa minad Nafi dawa'in sifat dari dawai. wa minad dawa'in nafi'i fil ikhlasi wa takhlisi Wa minar riya takhallusi. wa takhlusi Bukan minar riya'i takhallusi. wa takhallusi minar riya'i ikhfa'ul a'mali wal iglaqil abwabi Wa iglaku atau ke ihfa'u. ke ikhfa'u saja wal iglaqul abwabi dunaha kama taghallaqa dunal fawahisha fa innahu la Kama tuglaku. kama tughlaqu dunal fawahisha Dunal fawahishi. Mudah pilih. dunal fawahishi fa innahu la dawa uddai La arya dawa'a. la dawa alidai aryai mislu ikhfa'il a'mali walam Misla dawa. Berarti misla. Sifat kedawaan. misla ikhfa'il a'mali walam yazalil Kalau diwasalkan yazalil. Ini kan asalnya sukun yazal. walam yazalil mukhlisuna khaifina minar riya'il khafiyu Khofi sifat dari riyai. minar riya'il khafiyi al huraisaini apa sih? Harisina ala minar riya'il khafiyi harisina ala ikhfa'i a'malihim solihati a'dhamu mimma yahrisun nasi ala ikhfa'i fawahishihum Him kalau sebelumnya kasrah jadi him. Fawahishihim kullu dzalika raja'u ay an yakhlisa Kullu dzalika raja'un an yukhlasa atau an yakhlusa an yuhliso an yahluso berarti. An yakhlusa kullu dzalika raja'un an yukhlisa An yahluso maklumnya amaluhum. An yakhlusa amaluhum liyujaziyahumullahu ta'ala yaumal qiyamati bi ikhlasihim. Ya, sudah ya sampai situ. Ustaz, pakai kitab naon Ustaz? Ustaz, kitabnya naon Ustaz? Ketinggalan, Mai.
Iya, ketinggalan Minhajul Ustaz. Qasid, Pak. Oh, ntar cari dulu Ustaz. Aduh, bode. Oh, tiap Senin ini Ustaz ya? Gantian sama kita. Oh, Rokaat waqad kila ya, sungguh dikatakan rokaatan min alimin, dua rokaat dari seorang yang alim yang berilmu, afdalu min sab'ina rokaatan min jahilin, lebih baik daripada 20 rokaat dari orang yang jahil, tidak berilmu. Wa urida bihi, dan dimaksudkan dengannya ini agak loading ini ya. Al-alimu adalah seorang alim beda qaiki afatil a'mali. Ya, dengan hal-hal yang mendalam. Ya, hal-hal yang tersembunyi ya dari kesalahan-kesalahan amal ya sampai hatta ya khuluso minha, sampai dia terbebas darinya ya, dari kesalahan-kesalahan dalam amal itu, sampai seorang alim itu terbebas darinya. Wal jahilu yanduru ila zahiril ibadah. Sedangkan orang yang jahil, yang bodoh, itu melihat kepada zahir ya, yang nampak dari ibadah saja. Ya, karena dia tidak tahu kepada hal-hal yang mendetail ya dari kesalahan-kesalahan dalam amal, sehingga bisa jadi tanpa sadar dia akan terjerumus ya ke dalam kesalahan-kesalahan itu. Ya, berbeda dengan seorang yang alim yang senantiasa jeli ya di dalam melihat, dalam melaksanakan ibadah, sehingga hasil ibadahnya akan lebih sempurna, sehingga walaupun satu rakaat tetapi dengan maksimal dilakukan ya berdasar kepada ilmu yang diketahui itu, ya maka itu kualitasnya akan lebih baik daripada orang yang bodoh yang tidak mengetahui terhadap ilmu, meskipun banyak rakaat yang dia lakukan ya, maka kualitasnya menjadi rendah. Ya, sehingga seorang alim itu lebih ditakuti oleh setan daripada sebatas orang yang hanya ahli ibadah ya tetapi kurang ilmu. Ya, makanya dikatakan satu orang alim itu lebih ditakuti oleh setan ya daripada ya 1000 orang yang ahli ibadah ya tapi kurang ilmu. Begitu. Makanya inilah yang menjadi keutamaan belajar ya ilmu Islam itu, agar amalan kita itu menjadi lebih berkualitas. Jadi kualitas amal kita itu ditentukan ya tergantung dengan seberapa paham ya ilmu kita terhadap ibadah itu. Makanya para ulama mengatakan setelah amalan-amalan yang wajib, ya itu tidak ada kewajiban yang tidak ada yang lebih baik setelah amalan wajib itu kecuali menuntut ilmu. Bahkan menuntut ilmu itu lebih baik daripada sholat sunnah. Ya, talabul ilmi khairun minan nawafil. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama ya, Imam Syafi'i dan lainnya. Wa qiratun minadz zahabi alladzi yartadihi naqidu khairun min dinarin yartadihil ghirrul ghabiyu. Ya, satu kirot dari emas. Jadi dia hanya beberapa ya, tidak sampai 1 dinar ya dari emas itu yang diridhoi ya oleh an-naqid ya, orang yang jeli ya dalam nakid itu bisa artinya orang yang kritik, orang yang jeli
itu lebih baik daripada dinar ya yang diridhoi oleh orang yang bodoh. Wa minadawa ya, kemudian penulis berbicara tentang obat ya yang paling bermanfaat agar bisa melakukan keikhlasan. Ya, wa minadawa inna fi fil ikhlas wa takhallusi minar riya. Di antara obat ya yang bermanfaat di dalam ikhlas dan terbebas dari riya adalah ikhfaul a'mali, menyembunyikan amalan. Ya, jadi bagaimana cara kita bisa ikhlas di dalam melakukan amal? Maka cara yang paling pertama bisa kita lakukan adalah menyembunyikan amal kita, merahasiakan amal, tidak menyebarluaskannya, memamerkannya, begitu ya. Karena itu sangat rentan orang ria terhadap amalnya, ingin diketahui oleh orang lain, ingin dilihat, ingin dipuji oleh orang lain karena amalan. Itu sangat berpotensi. Kecuali kalau orang yang memang dia sudah kuat ya keikhlasannya, ya. Nah, juga ada manfaat dia untuk menyebutkan ya secara terang-terangan kepada orang lain, yaitu dalam rangka memotivasi orang lain, memberikan contoh teladan, ya itu boleh. Ya. Seperti dalam hal sedekah misalnya kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tubdu shadaqati fa ni'ma hiya wa in tufuha fa huwa khairul lakum." Ya. Itu jika kalian menampakkan sedekah itu baik. Ya, dan jika menyembunyikannya itu lebih baik bagi kalian karena lebih bisa selamat ya dari ria ini. Ya, tetapi kalau memang dibutuhkan untuk kita terang-terangan ya memberitahukan ya kepada yang lain ataupun misalnya ada yang mengumumkan ya selama kita bisa terhindar dari ria itu karena kuat keikhlasan kita dan punya tujuan agar tadi bisa memotivasi, memberikan teladan kepada yang lain ya untuk mencontoh ya, amalan kita ya itu silahkan. Ya bahkan dengan orang mencontoh kita dalam berbuat amal soleh itu kan menjadi kebaikan juga buat kita, menjadi pahala. Ya karena orang mengikuti kita, jadi ada pahala juga di situ. Ya, dan maka ini adalah obat yang bisa dilakukan. Pertama kali kalau kita khawatir ya kita belum kuat keikhlasan ya sembunyikan saja amalan kita. Wa iglaqul abwabi ya dunaha kama tughlaqu dunal fawahishi, dan menutup pintu-pintu ya yang terhadapnya, dunaha di sini maksudnya pintu-pintu kepada amalan-amalan itu, maksudnya agar terbukanya amalan-amalan kita ya sebagaimana ditutupnya ya pintu terhadap ke perbuatan yang keji, perbuatan dosa. Gitu. Jadi seperti halnya kita itu menutupi dosa kita ya, kekurangan-kekurangan kita. Kita kan tidak mau dosa kita diketahui oleh orang lain kan. Jadi kita ingin menutupinya. Nah begitu juga ya seharusnya dalam hal kebaikan pun kita tidak ingin diketahui oleh orang lain juga gitu. Seperti hanya kesalahan kita tidak ingin diketahui oleh orang lain. Ya fa innahu la dawa'a lida'ir riya'i ya misla ihfa'il amali. Sesungguhnya tidak ada obat bagi penyakit ria ya seperti maksudnya yang sebanding dengan menyembunyikan amal. Nah, itu bisa dibaca nanti kisah-kisahnya ya, banyak dari para sahabat, dari para tabi'in ya, yang mereka itu berusaha ya, sangat berusaha untuk menyembunyikan ya amal-amal mereka itu agar tidak diketahui oleh orang lain.
Walam yazalil mukhlisuna khaifina minar riya'il khafi, dan orang-orang yang ikhlas itu ya senantiasa takut dari riya yang tersembunyi. Ya, riya yang tersembunyi, harisina ala ihfaihim ihfai amalihim sholihati a'dhamu mimma yahrusun nas ala ihfai fawahishihim. Ya, mereka bersungguh-sungguh untuk menyembunyikan amal-amal soleh mereka lebih besar daripada orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk menyembunyikan perbuatan dosa mereka. Ya, kullu dzalika rojaun. Semua itu adalah harapan an yakhlusu amaluhum, agar amal mereka itu murni, ya ikhlas, liujazihimullahu, agar Allah membalas mereka ta'ala yaumal qiyamati bi ikhlasim, pada hari kiamat dengan keikhlasan mereka. Aku katakan wa minad dawa inna fi aidan. Nah, ini obat yang kedua, cara yang kedua agar kita bisa ikhlas. Ya, an ya'lama annal khalqa la yanfa'unahu wa la yadurrunahu haqiqatan. Ya, agar dia mengetahui bahwa makhluk itu tidak memberikan manfaat kepadanya dan juga tidak memberikan madorot kepadanya secara hakikat. Ya, secara sesungguhnya pada hakikatnya. Fala yatasyaghalu bimura'atihim. Ya, janganlah menyibukkan diri dengan perhatian mereka, fayut ibu nafsahu, lalu melelahkan dirinya, wa yadurru dinahu, memadorotkan agamanya, wa yuhbitu amalahu, dan menggugurkan amalnya, wa yartakibu ma yujlibu yajlibu syuhtallahi ta'ala wa yufawwitu ridahu. Ya, lalu wa yartakibu, dan terjerumus ya melaksanakan apa yang menyebabkan murka Allah Ta'ala dan menghilangkan keriduannya. Ya, jadi ini cara yang kedua adalah meyakini ya bahwa makhluk itu tidak akan memberi manfaat sama sekali untuk kita, memberi madarat. Ya, kalau kita ingin dipuji oleh orang lain, ingin dilihat oleh orang amal soleh, kita manfaat untuk kita dari mereka apa? Apa yang mereka bisa berikan kalau mereka tahu kita berbuat amal soleh? Tidak ada, ya kan? Tidak ada. Mereka memberikan manfaat secara hakikatnya. Ya, sehingga kalau tidak ada manfaat ya dari orang-orang itu, dari makhluk itu, ya terhadap amal soleh yang kita lakukan, ya untuk apa kita menyibukkan diri kita ya terhadap perhatian mereka, melelahkan diri kita yang dan juga memadorotkan bahkan agama kita menjadi gugur ya pahalanya, itu bahkan bisa mendatangkan murka Allah dan menghilangkan keridoannya. Ya. Nah ini jadi cara yang kedua adalah selalu meyakini bahwa apa sih ya manfaat yang kita dapatkan dari kita riya kepada orang begitu, tidak ada. Ya hanya tipuan belaka ya, kita menyangka mungkin orang akan menghormati kita ya, memuliakan kita, padahal hakikatnya justru Allah justru tidak memuliakan kita. Apa artinya penghormatan dari orang kalau Allah tidak memuliakan? Wa anja'u dawain li tahsili ikhlasi wa takhalusi minar riya'i wa min sa'iril amrad. Nah, ini yang ketiga ya, cara yang ketiga. Ya, dan yang bisa obat yang paling bisa menyelamatkan ya untuk menghasilkan ikhlas ya dan terbebas dari riya dan dari seluruh penyakit hati. Nah, ini yang ketiga ini obat ini tidak hanya untuk riya tapi juga bisa secara umum
ya mengobati berbagai penyakit hati, huwal muwadzabatu alal azkar, yaitu merutinkan terhadap zikir-zikir, ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wastimalu hadis tasbih wa tahlil wa nahwiha minal adhkari wa da'awati wa sairil adabi syar'iyyati. Ya, dan menggunakan hadis-hadis tasbih ya untuk bertasbih memuji Allah, mensucikan Allah, wa tahlil dan mengucapkan la ilaha illallah dan yang semacamnya dari zikir-zikir dan doa-doa dan seluruh adab-adab syariat. Ya, lalu penulis Manhajul Qasid ini menyarankan ya, wa anfa'u kitabin fi hadza huwal adhkaru lil Imamin Nawawi rahimahullah. Dan kitab yang paling bermanfaat dalam hal ini adalah kitab Al-Adhkarnya Imam Nawawi yang berisi zikir-zikir ya, doa-doa dan zikir dalam berbagai kesempatan ya, keseharian. Rahimahullah taala, faqad qalu, mereka mengatakan, para ulama mengatakan yang mengetahui manfaat dari kitab Al-Adhkar ini, mereka mengatakan bi'idara washtaril adhkaro, jualah rumah dan belilah Al-Adhkar, ya sampai seperti itu. Walaupun harus menjual rumah untuk membeli kitab Al-Adhkar ini, ya maka lakukanlah ya, karena saking bermanfaatnya. Ya, jadi itu bisa kita jadikan pegangan ya, ataupun kitab-kitab zikir dan doa yang lain yang ditulis oleh para ulama yang bisa kita manfaatkan. Ya, dan tentu kita lebih mengutamakan yang ma'thur dulu ya, yang dari Nabi, doa-doa dari Nabi SAW, zikir-zikir, karena itulah yang paling bagus, karena yang paling tahu ya tentang Allah, tentang yang terbaik untuk diucapkan dalam zikir dan juga diminta di dalam doa. Fa inna hilyatul abrari wa syiarul akhyari, karena itu adalah hal yang hiasan ya bagi orang-orang yang baik ya, dan juga syiar ya, simbol ya bagi orang-orang yang baik, pilihan. Fa'alaika bihi fa innahu kullu huda wa nur, maka hendaklah engkau berpegang teguh dengannya, dengan kitab Al-Adhkar itu, sungguhnya semuanya adalah berisi petunjuk dan cahaya. Fa idza dhamamta ilaihi kitaba riyadhis shalihin kana ajda wa anfa. Ya, apabila kamu menambahkan kepadanya ya kitab Riyadhus Shalihin, itu ditulis oleh Imam Nawawi juga ya, itu lebih bermanfaat ya, ajda wa anfa, artinya sama, lebih bermanfaat. Imam Nawawi memang luar biasa ya, beliau walaupun usianya tidak panjang, hanya 45 tahun, tetapi karya-karyanya itu dimanfaatkan oleh seluruh kaum muslimin ya, walaupun dalam perbedaan mazhab di berbagai tempat di setiap zaman ya, dari mulai yang terkecil ya, Arba'in Nawiyah ya, kemudian kitab Riyadhus Shalihin, kitab Al-Adhkar dan sebagainya. Ini menunjukkan keberkahan ya, usia beliau. Nah, itu pembahasan tentang ikhlas ya. Berikutnya pembahasan tentang asidku wa hakikatuhu ya, jujur dan hakikatnya, wa fadluhu, keutamaannya, wa aqsamuhu, dan macam-macamnya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridhoinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi, hendaklah kalian berpegang teguh kepada asidqi ya, kebenaran, kejujuran. Fa inasin qaya hadi ilal birri, karena bersikap dan berkata benar itu bisa menunjukkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, ya, kebaikan bisa menunjukkan kepada surga, mengantarkan kepada surga. Wa ma yazalu rajulu yasduqu,
Dan senantiasa seseorang itu bersikap benar dan jujur, wa yataharras sidqa, dan memilih untuk benar dan jujur, hatta yuktaba, ya, sampai dia dicatat di sisi Allah ya siddiqon, sebagai orang yang siddiq, yang selalu jujur ya benar. Riwayat Bukhari dan Muslim. I'lam apa? Waqala Bashar al-Hafi, ya, Bashar al-Hafi berkata, man amalallaha bisidqi istahwasya minan nas. Siapa yang bermuamalah, yang berinteraksi dengan Allah dengan kejujuran, maka dia akan merasa asing terhadap manusia. Ya, karena banyaknya manusia yang tidak jujur gitu ya, yang tidak benar di dalam bersikap dan berkata. Wa alam anna lafdz sidqi qad yusta'malu fi ma'anin. Ketahuilah lafaz sidqu itu digunakan, ya, terkadang digunakan dalam beberapa makna. Ya, di sini ada macam-macamnya ya, ahadiha. Ya, ini badal ke ma'anin. Yang pertama adalah asidqu fil qaul. Jujur dalam perkataan, ya. Kalau dalam perkataan itu jujur. Fa hakun ala kulli abdin an yahfaza alfazahu. Maka wajib, hakun ala ini artinya wajib. Wajib bagi setiap hamba untuk menjaga perkataannya, wala yatakallamu illa bisidqi, tidak berkata kecuali ya dengan kejujuran, wasidqu bilisan huwa asyharu anwa'i sidqi wa azharuha. Ya, dan jujur dengan lisan itu adalah macam-macam jujur ya atau sidqun yang paling populer dan yang lebih nampak, lebih jelas. Wayan bagi an yahtariza anil ma'arid, ya, fa innaha tujanisul kadhiba illa an tamassal masa ya masuk illa an tamassal hajatu ilaiha. Dan selayaknya untuk menghindarkan diri dari ma'arid, ya, ma'arid ya hampir fainha tujanisul kadhib, ya, dia mirip dengan kedustaan. Ya, jadi yang mirip dengan kedustaan, ya, jadi sesuatu yang apa namanya, sesuatu yang zahirnya ya kebohongan, walaupun dia memaksudkan untuk kebaikan begitu. Ma'arid itu. Kecuali kalau memang ada kebutuhan kepadanya. Ya, dan watak tadi hil maslahatu fi ba'dil ahwal, dan menuntut kemaslahatan ya, terhadapnya dalam sebagian kondisi. Wa qad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada ghazwatan warra bi ghairiha li alla yantahiyal khabaru ilal a'da'i. Ya, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak melakukan suatu peperangan, ya, beliau menyembunyikan warra bi ghairiha, dengan yang lainnya. Ya, dengan maksud tujuan yang lain, agar tidak sampai berita itu kepada musuh, fayatahayya'u lil qitali. Ya, lalu mereka menyiapkan diri untuk berperang. Ya, jadi ini sebutnya ma'arid itu tadi ya. Kalau memang ada kebutuhan ya untuk berdusta, ya memang ada pengecualian ya, berdusta yang dibolehkan. Yang pertama adalah kepada musuh, ya. Kalau terlalu jujur kepada musuh, ya justru musuh dengan mudah akan mengalahkan gitu, karena mengetahui informasi-informasi itu. Ya, jadi sebagai strategi ya, karena al-harbu khid'ah, itu peperangan itu adalah ada taktik di situ ya, ada strategi ya, diantaranya ya dibolehkan untuk berbohong, untuk tidak menyatakan yang sebenarnya. Misalnya memberangkatkan pasukan, ya itu kan tidak diberitahukan ingin akan menyerang musuh, tapi bisa diberitakan dengan tujuan yang lain.
begitu, agar tidak sampai kepada musuh. Dan Nabi SAW juga bersabda, laisa bikadzibin man aslaha bainasna ini faqala khairan au namma khairan. Ya, juga bukan termasuk orang yang berdusta, ya orang yang ingin mendamaikan di antara dua orang. Jadi dia berkata yang baik atau nama khairan, ya menumbuhkan atau ya melakukan sesuatu yang baik. Ya. Jadi untuk mendamaikan dua orang yang sedang berselisih, ya seseorang boleh berbohong dalam arti misalnya menyampaikan kepada salah satu orang itu bahwa yang satunya lagi itu misalnya mengucapkan salam, nitip salam itu menyampaikan salam, atau ini hadiah dari si fulan itu gitu ya. Padahal si fulan tadi tidak mengatakan itu, juga tidak memberi hadiah itu. Tapi dengan tujuan untuk mendamaikan, jadi mengatasnamakan orang itu, ya kan, sehingga itu bisa menyelesaikan permusuhan itu. Juga sebaliknya, kalau sampaikan kepada orang yang satunya lagi juga seperti itu misalnya. Ya, sehingga misalnya dipertemukan dan akhirnya menyambung. Ya, jadi itu di antara berbohong yang dibolehkan. Ya, juga ada lagi ya berbohong kepada istri, gitu ya, suami untuk lebih membuat pernikahan itu tetap langgeng, gitu, tetap ya itu sekarang dalam beberapa kondisi itu boleh Ustaz. Cuman harus ada kebutuhan tadi itu ya, gitu, jangan begitu mudah gitu ya, apalagi sebenarnya tidak ada keperluan gitu ya, nggak boleh. Wayan bagi an yura iya makna sidqi fi alfadhihi alati yunajibiha rabbahu, dan juga hendaklah selayaknya untuk memperhatikan makna jujur dalam perkataan itu yang dia bermunajat kepada Tuhannya. Kaqaulihi, seperti perkataannya, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, kuhadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Fa in kana qalbuhu munsharifan anillah masghulan bidunya fahuwa kadzib. Jika hatinya berpaling dari Allah dan sibuk dengan dunia, berarti dia berdusta dari perkataan itu. Ya kan? Jadi dalam doa kita, dalam zikir kita kepada Allah, apalagi di dalam sholat ya, itu kita betul-betul harus perbuatan kita harus sesuai dengan yang kita ucapkan. Karena ketika mengatakan aku hadapkan wajahku, artinya kan dia khusyuk ya, sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau orang dia mengatakan wajah tu wajah ya lilladzi, tapi kemudian sebenarnya dia berpaling dari Allah mengingat hal-hal duniawi, ya sibuk dengan urusan dunia, ya berarti dia berdusta dengan perkataannya, dan berdustanya bahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, itu ya makna pertama dari asyidku ya di dalam perkataan. Mudah-mudahan ini menjadi rambu-rambu bagi kita agar senantiasa ya memperhatikan amalan-amalan kita. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Alhamdulillah. Jazakallah khairan kepada Al-Ustadz atas penjelasannya. Pada ikhwah sekalian, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Ustaz, menanya Ustaz. Iya, boleh. Ini Ustaz, misalkan ini Ustaz, kita beli burung nih Ustaz, harga 750. Sampai rumah tanya pamajikan Ustaz, istri, Pak, berapa Pak? Ah, murah mah 200.000. Nah, supaya ngambek kumaha. Daripada wah mahal udah tuh daripada gitu Ustaz, jadi 200.000. Nah, jadi kan cicing Ustaz, diem. Dosa Pak Imron Kumaha. Gimana Ustaz? Ya, itu kan hal-hal yang kalau tidak mendesak ya jangan, Pak. Oke. Ya kan yang dibolehkan itu hal yang mendesak saja begitu. Oke. Kan Kalau itu kan kata nggak mendesak.
mempertahankan pernikahan, Ustaz. Udah pakai apa ya? Ustadz jangan Tat, itu mah ngeles, itu mah Tat. Iya. Jadi kalau dibolehkan malah terus-terusan begitu. Iya makanya. Tidak boleh, Pak. Hal yang mendesak saja. Yang mendesak. Ustadz mau tanya boleh Tat? Iya, Pak. Tadi itu berarti pendapat ulama ya Tat ya. Jadi sholat 2 rakaatnya orang yang berilmu itu lebih baik dari tadi sab'ina rokaatain itu 70 berarti ya Tat. Iya, 70. Dari 70 rakaat orang yang tidak berilmu itu jadi itu pendapat saja Tat. Iya, tempat kesimpulan. Karena apa tuh Tat? Bobot berarti ya Tat. Iya, tadi kan sudah dijelaskan kualitasnya. Kualitasnya Karena ya kan Tat. yang menentukan baik tidaknya itu kan pahalanya. Pahala itu tergantung kepada kualitas dari amal ibadah itu. Karena kalau orang yang berilmu, dia dalam sholatnya lebih khusyuk, lebih memperhatikan adab-adabnya dilaksanakan, juga hati dia betul-betul fokus, tertuju gitu ya kepada Allah. Jadi itu di situ letaknya, karena kualitas yang dia lakukannya, karena tahu tadi ilmunya, tahu cara-cara dalam melakukan ibadah yang terbaik. Sedangkan orang yang bodoh, dia biasanya kan mereka hanya menggugurkan kewajiban saja kan, tidak kehusuannya kurang, terus dalam bacaannya juga kan paham terhadap yang dibaca juga. Iya. Kalau orang yang bodoh kan dia nggak begitu paham yang dia baca itu apa. Nah, itu akan mempengaruhi kualitas dalam amalan gitu, sehingga dikatakan 1 rakaat saja lebih baik bagi orang yang alim itu. Begitu. Iya, Tat, satu lagi Tat, kalau apa namanya tiada yang lebih utama setelah sholat wajib dari apa selain menuntut ilmu, itu juga pendapat ulama Tat. Ya, kesimpulan para ulama. Oh iya. Karena menuntut ilmu kan wajib. Naam. Yang wajib lebih baik daripada yang sunnah. Oh iya benar, Masya Allah. Oh iya ya, jadi apa dasarnya dari situ ya Tat ya? Iya. Siap. Ya walaupun hal itu bukan berarti orang itu jadi sangat minim melakukan hal yang sunnah ya. Justru kan pada akhirnya ilmu itu kan untuk diamalkan. Naam. Ya, jadi tetap saja orang yang sibuk di dalam ilmu pun jangan meninggalkan kesempatan ya, ketika ada kesempatan untuk beribadah ya, selain yang wajib, yang sunnah juga begitu. Makanya para ulama juga tidak memisahkan antara menuntut ilmu dan ibadah kan. Lalu ya ibadah tidak ditinggalkan. Bahkan Imam Bukhari misalnya menulis satu hadis itu kan diawali dengan sholat sunnah dulu 2 rakaat setiap mau menulis hadis itu. Naam. Masya Allah. Bahkan dengan kedekatan kita dengan Allah, ibadah, justru Allah akan memudahkan dalam belajar menuntut ilmu. Kadang kan orang ketika menuntut ilmu dia mengandalkan kemampuan diri, ya kecerdasan dirinya terus aja ya, sambil lupa zikir kepada Allah, lupa ibadah. Ya kan, sehingga sulit dalam belajar. Ya, makanya kan Allah katakan wattaqullaha yu'allimukumullah, bertakwalah kepada Allah, Allah akan mengajarkan kalian. Ya, artinya ketakwaan itu bisa membantu kita untuk paham terhadap ilmu. Karena Allah yang akan memberikan kemudahan itu, bahkan memberikan ilmu-ilmu yang belum terbayang sebelumnya. Ini rahasia kehebatan para ulama juga, ilmu mereka ya adalah semata-mata dipengaruhi oleh ketakwaan mereka. Seperti itu. Ustaz. Ya. Nuhun Tat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas dan khusyuk adalah sesuatu yang gampang kita ucapkan. Nah, kiat-kiat untuk menjadi orang yang ikhlas dan khusyuk kira-kira
jalan atau cara yang terbaik untuk kita bisa melakukan itu, kira-kira gimana, Ustaz? Ya, kalau cara tadi sudah dibahas, Pak. Ya. Cara ikhlas ini saya simpulkan lagi aja. Jadi yang pertama tadi menyembunyikan amal. Ya, yang kedua meyakini bahwa manusia itu tidak memberi manfaat dan madorot pada kita. Jadi untuk apa kita beramal karena mereka begitu. Dan yang ketiga tadi banyak mengingat Allah, berzikir. Ya, baik zikir itu dengan memuji asmanya, ya, mengingat sifat-sifatnya, ya, kekuasaan Allah, ya, dengan berbagai sifat yang Allah beritahukan kepada kita, ya, dan juga mengingat janji dan ancamannya, karena kehidupan sesungguhnya itu kan akhirat. Ini adalah kehidupan sementara yang kecil, tidak ada apa-apanya, sehingga dengan selalu mengingat surga, neraka, ya, kita akan betul-betul murni, ya, melakukan amal itu untuk Allah. Karena akhirat itu yang kita tuju dengan amalan kita, bukan dunia. Rata-rata kan orang tidak ikhlas itu karena dunia. Dia ingin dilihat orang-orang lain, berarti kan dia ingin mendapat penghormatan dari orang lain yang manfaatnya secara duniawi gitu, ya, dia lakukan. Maka dengan selalu mengingat zikir kepada Allah dalam arti mengingat janji dan ancaman, wa'dun wa wa'idnya Allah, itu juga akan selalu membuat kita ikhlas, ya. Dan yang ketiga tadi mengingat syariatnya. Dengan kita mempelajari seperti ini, ya, lebih menguatkan, karena ya itu tadi harus dibutuhkan ilmu untuk ikhlas itu. Jazakallah. Ya. Terus untuk khusyuk, ya, nanti untuk masalah khusyuk nanti akan dibahas di pembahasan sebelumnya. Bagaimana cara khusyuk ini sangat detail sekali. Makanya ilmu akhlak, ilmu usul itu sangat penting untuk kita bisa mengetahui cara-cara itu, Pak. Ya. Ya, cara-cara ikhlas, cara khusyuk itu kita dapatkan di ilmu suluk. Di antaranya dalam kitab ini, Manhajul Qasid. Yang kitab besar, kitab intinya sebetulnya kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali itu. Ya, kitab rujukan utama, karena kesimpulan-kesimpulan, cara-cara, metode dan sebagainya itu sangat brilian sekali Imam Ghazali, ya, menyusunkannya, walaupun di sana banyak hadis-hadis yang dhaif dan sebagainya, ya, tetapi kesimpulan, metode itu semua banyak diterima oleh para ulama. Jazakallah khair. Ya. Ustaz. Kenapa, Pak? Ini Pak Ustaz nih. Saya hanya berpikir gini aja, Ustaz. Masih yang tadi atau gimana? Bukan, beda nih. Ini sholat berjamaah sama sholat sendiri. Kalau sholat sendiri mungkinan khusyuk itu hampir lebih besar karena baca ayat kan tuh. Baca ayat sendiri dengan takut salah. Tapi kalau berjamaah kan diam, imam yang baca kan pikirannya seret. Kemana? Mungkin begitu. Kan saya lihat itu gitu. Berjamaah pada paling besar, tapi kemungkinan untuk dia melamun tuh kemungkinan besar karena dia nggak ngerjain apa-apa, hanya dengerin aja. Kita itu untuk kemana? Iya, berarti maka tadi butuh keikhlasan. Dia ibadah itu karena Allah atau karena siapa gitu? Karena untuk Allah, dirinya gitu, ya. Jadi kalau karena Allah, ya, baik dalam kondisi sendiri atau dalam kondisi berjamaah pun, ya, dia akan tetap melakukan, ya, kekhusyuan itu. Ya, itu yang pertama. Dan kondisi yang Pak Imron rasakan itu kan tidak dirasakan oleh semua orang, berbeda, Pak. Iya, berbeda. Tapi bisa jadi orang yang berjamaah justru lebih semangat, lebih khusyuk daripada sendiri. Sendiri malah bisa jadi melamun, Pak. Bisa jadi. Dan juga tidak bisa lebih sholatnya lebih cepat gitu kan, nggak kalau sendiri itu. Tapi juga bacaan imam dengan bacaan kita bisa jadi lebih bagus imamnya, dan lebih menghayati bacaannya. Bisa saja. Makanya tadi kalau tidak berjamaah itu ya lebih baik daripada sendirian kan.
itu hal yang sudah jelas. Mungkin Itu adapun kehusuan, ya itu dikembalikan kepada kesungguhan orang itu untuk khusyuk. mungkin gini Ustaz. Jadi orang tak kusuk, batur kusuk, orang ketutup, sehingga gitu. Kalau jamaah, jadi kayaknya begitu Ustaz mungkin ya. Jadi kalau berjamaah mungkin ada yang satu nih. Ya ada persoalan di imam ya. Dia enggak, dia mendapatkan keutamaan jamaah itu sendiri. Iya, ketua jamaah. Jamaah kan ada pahala yang lebih daripada sendiri. Ya, lalu dalam masalah kehusuan ya itu juga diukur. Di kehusuan dia, kalau kehusuan dia kecil ya pahalanya kecil. Ya, cuman dia dapat tambahan nilai lebih berjamaahnya. Jadi Allah tidak akan luput dalam menghisab itu. Allah sangat detail gitu. Menghisab amalan manusia itu. Ya, ini lebihnya di sini, dikurangnya di sini. Makanya Allah Maha Adil, Maha teliti dalam hisabnya. Seperti itu, Pak. Ya, saya juga. Baik, kita cukupkan ya untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustadz atas penjelasannya pada pagi hari ini, juga kepada ikhwan sekalian, Bapak Ibu dan rekan-rekan yang telah mengikuti kajian pada Senin pagi ini. Insya Allah kita akan lanjut esok hari di kajian selanjutnya. Marilah kita cukupkan dengan memanjatkan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair.